Halo semuanya, kalian pasti udah gak asing sama yang namanya ozon kan? Ozon itu terletak di stratosfer dan berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Ozon berlubang utamanya disebabkan oleh zat kimia CFC. Selain itu, zat kimia lain yang menyebabkan berlubangnya lapisan ozon adalah gas metana. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu gas metana? Metana adalah gas rumah kaca yang sangat kuat dengan potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida. Meski metana hanya bertahan di atmosfer selama sekitar 12 tahun, dampaknya terhadap pemanasan global dalam jangka waktu tersebut bisa 25 kali lebih besar dibandingkan dengan CO2 dalam periode waktu yang sama. Nah, terus gimana sih gas metana itu bisa merusak lapisan ozon dan iklim bumi kita? Nah, gas metana ini memang nggak secara langsung bisa merusak lapisan ozon seperti halnya klorofluorokarbon atau CFC dan bahan kimia lainnya. Namun, metana berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon melalui mekanisme secara tidak langsung. Nah, nantinya ketika metana dilepaskan ke atmosfer, ia dapat bereaksi dengan radikal hidroksil atau OH dan membentuk air dan karbon dioksida. Reaksi ini nantinya akan mengurangi jumlah radikal hidroksil yang tersedia untuk mengurangi ozon yang pada gilirannya memperpanjang umur ozon di troposfer, di mana ozon bertindak sebagai polutan dan gas rumah kaca. Nah, selain itu, metana itu juga mempengaruhi pembentukan ozon di troposfer nih teman-teman. Nah, ozon troposfer itu berbeda dengan ozon stratosfer ya. Kalau ozon stratosfer itu yang melindungi kita dari paparan sinar ultraviolet. Sedangkan kalau ozon troposfer itu dia merupakan polutan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, pembentukan ozon troposfer ini dipicu oleh reaksi kimia antara metana, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari. Nah, oksidasi metana ini bertanggung jawab atas sebagian besar pembentukan ozon di troposfer. Nah, produksi radikal hidroksil atau OH yang bertanggung jawab atas hampir semua oksidasi metana di troposfer dikendalikan oleh kadar ozon. Nah, ada beberapa contoh produk yang mengandung metana. Yang pertama adalah pupuk kimia. Dalam konteks pupuk kimia, metana tidak dapat ditemukan sebagai komponen dalam produk itu sendiri, tetapi sangat terkait dengan proses produksinya. Proses Haber-Bosch yang menghasilkan amonia untuk pupuk nitrogen menggunakan metana atau gas alam sebagai bahan bakar dan bahan baku. Penelitian menunjukkan bahwa pabrik pupuk juga memancarkan metana secara tidak sengaja dengan emisi yang dilaporkan jauh lebih tinggi, sekitar 100 kali dari perkiraan sebelumnya, terutama akibat kebocoran atau reaksi kimia yang tidak lengkap. Selain itu, aplikasi pupuk nitrogen di ladang, terutama di sawah, dapat merangsang emisi metana dari tanah, terutama dalam kondisi anaerobik. Lalu setelahnya ada limbah sampah. Ancaman yang ditimbulkan oleh sampah organik tidak hanya terbatas pada pencemaran tanah dan air. Salah satu bahaya yang kurang diperhatikan adalah emisi gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik yang memiliki dampak serius terhadap lapisan ozon dan perubahan iklim global. Ketika sampah organik terdekomposisi di tempat pembuangan sampah atau TPA tanpa adanya oksigen yang menyebabkan kondisi anaerobik, bakteri metanogen memecah bahan organik dan menghasilkan metana sebagai produk sampingan. Proses ini sering terjadi di TPA yang tidak dikelola dengan baik, di mana sampah terkubur dan terisolasi dari udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada pun upaya pengelolaan sampah organik untuk mengurangi emisi gas metana. Yang pertama, pengomposan. Mengubah sampah organik menjadi kompos dalam kondisi aerobik dapat mencegah pembentukan metana. Kompos juga dapat digunakan sebagai pupuk alami yang meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, pemanfaatan gas metana. Di beberapa TPA, gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik dapat ditangkap dan digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Metode ini tidak hanya mengurangi emisi metana, tetapi juga menghasilkan listrik atau panas yang bermanfaat. Ketiga, pemisahan sampah. Mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dari sampah non-organik dapat memfasilitasi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pengurangan sampah. Upaya ini dapat mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan, seperti melalui pengurangan limbah makanan dan pemanfaatan kembali sisa makanan, juga dapat mengurangi emisi metana. Nah, tadi merupakan pembahasan tentang gas metana yang berdampak bagi lapisan ozon di bumi kita.
Jadi, yuk kita bareng-bareng jaga bumi kita. Sekian dari kami. Bye bye.